kota seperti ramai yang buta akan rencana. Teduh wajahnya secantik lukisannya. Kain putih kini tergores coretan indah dari tiap-tiap warna menyala. Katanya hidup tak melulu soal rencana. Kelak kamu akan tumbuh di luar ekspektasinya. Saya Ciklis Puji Lestari, 58 tahun, dan saya seorang pengusaha lukis sutra. Awal mula berdirinya itu perjalanan kreatif sih sebetulnya, jadi dari ketika terjadi Krismon, saya mulai memikirkan untuk berusaha memulai usaha. Jadi ketika itu saya memulai usaha dari membuat baju anak-anak yang ada sulam dan bordir dan juga smock. Tapi dengan berjalannya waktu saya memikirkan bahwa melakukan itu semua membutuhkan waktu untuk keluar rumah banyak gitu. Jadi harus beli benang, matching benang, mungkin satu toko agak berbeda benangnya, nggak match, jadi saya harus cari-cari lagi ke toko-toko lain. Dan saya teringat kembali untuk melakukan hobi saya, cuman di atas fashion ya, jadi baju, selendang dan lain-lain. Jadi saya berusaha mencari cat untuk kain, yang khusus untuk kain. Dan akhirnya saya menemukan dan saya lakukan. Usahanya didirikan tahun 2000 akhir. Jadi sebelumnya saya berusaha di baju anak-anak, terus tahun 2000 saya beralih ke sini. Saya di awal itu ya memang awalnya dari hobi, kemudian yang kedua supaya bisa kerja dari rumah sih, karena ketika saya bekerja sebagai arsitek, saya pengen tetap berkarya sih di sini. Turun-menurun sih enggak sih, teman keluarga saya banyak yang pintar di art. Terus kalau belajar sih saya nggak pernah belajar secara khusus untuk melukis, jadi memang hobi dari kecil. Tapi kalau untuk melukis sutra, melukis kain ini, kalau melukis kain sebenarnya sangat mudah tekniknya. Cuman ketika itu saya pengen memang melukis dengan hasil yang sangat lemes ya, nggak kaku gitu. Nah kalau melukis sutra itu memang motivasinya saya ngulik-ngulik awalnya gimana melukis sutra supaya hasilnya tetap lembut seperti sutra aslinya. Cuman akhirnya saya email-emailan dengan pelukis sutra dari luar negeri. Pada waktu itu belum ada sosmed ya, tahun 2000. Jadi kita pakai email dan saya uji coba sendiri gitu. Oke, kalau permintaan konsumen sih saya biasanya tetap menyediakan stok untuk saya jual. Jadi mereka tinggal beli melalui Tokopedia, ya Instagram, juga Shopee dan Facebook. Cuman kebanyakan juga mereka memesan, jadi mereka PO melalui Tokopedia atau juga memesan langsung dengan desain khusus, misalnya dari desainer busana, biasanya mereka pesan khusus. Untuk kontribusi kami terhadap penghasilan daerah sih, saya nggak terlalu yakin secara khusus ya, cuman sebagai
pengusaha kecil yang terdaftar di UKM, memang kan UKM itu eh, punya kontribusi besar terhadap penghasilan daerah ya, khususnya Surabaya. Cuman saya nggak tahu ya persisnya seperti apa namanya mekanismenya. Yang pasti saya berpajak dan juga kalau kontribusi terhadap masyarakat sih saya lebih condong untuk membantu pelatihan-pelatihan untuk uh, anak-anak dari seni lukis atau dari mahasiswa itu lebih menyenangkan daripada yang misalnya saya harus terlibat dalam organisasi gitu. Itu karena saya lebih senang bekerja dari rumah. Oh ya, dukungan pemerintah terhadap usaha saya. Dukungan pemerintah itu saya kurang tahu ya kalau untuk pengusaha kecil lainnya. Cuman saya jarang sekali sih mendapat misalnya bantuan atau pelatihan atau misalnya pemasaran dari pemerintah. Karena memang dari awal saya eh, berusaha sendiri dengan modal kecil saya sendiri dan membesarkan sendiri karena kebetulan juga pangsa pasar saya juga kebanyakan dari kalangan swasta, lalu desainer-desainer dan juga saya biasanya pasarkan sendiri gitu. Nah, saya jarang banget sih diajak pameran gitu. Meskipun saya akan seneng banget, tapi kan memang kalau pameran itu memang persiapannya harus banyak. Sementara mereka biasanya kalau ngajak itu selalu mendadak. Tapi kalau misalnya ikut Inakraf, saya pernah ikut, tapi juga tidak melalui pemerintah, saya bayar sendiri dan juga kadang-kadang urunan sama temen gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih mereka lebih aware dan merata memberi bantuan, tapi juga memang saya pangsa pasar saya arahkan ke menengah ke atas. Saya juga melakukan beberapa pelatihan ya. Kalau biasanya kalau saya ngajar di Jakarta 2 bulan sekali, saya mengajar ibu-ibu. Juga kadang-kadang di Surabaya juga sering banyak permintaan. Cuman setahun sekali saya ada juga anak-anak dari SMK yang magang di tempat saya untuk belajar melukis kain dan sutra. Ada juga yang dari isi dan pasar juga magang di tempat saya. Untuk pengembangan produk, sebetulnya banyak sekali yang saya ingin buat ya. Jadi mungkin dengan item-item yang ada, saya ingin bikin dengan misalnya kombinasi kulit dengan set painting, lalu juga mungkin home decor yang akan saya lebih perbanyak, dan mungkin saya ingin bikin galeri di rumah gitu. Sebelum saya bawa ke sini, jadi mungkin bisa 2 galeri, 1 di sini, galeri bersama dan juga di rumah supaya, dan juga untuk buka kelas di rumah supaya kalau sewaktu-waktu ada yang belajar tempatnya sudah ada. Untuk bahan sutra yang kita gunakan itu macam-macam, jadi seperti halnya kain katun, kain sutra juga ada macam-macam. Ya, jadi kayak ada sutra habutai, ada sutra satin, ada banyak lah, ada tie silk dan lain-lain dengan teksturnya masing-masing dan jenis tenunannya masing-masing. Kalau untuk lukis sutra kita harus selalu menggunakan kain sutra warna putih dan tekniknya macam-macam juga, jadi mungkin kalau dipecah-pecah sih ada lebih dari 10, cuman yang umum digunakan sih memang nggak banyak, dan biasanya pelukis sutra memang mengkhususkan diri untuk teknik tertentu aja. Harapan saya untuk silk painting ini, kalau di usaha saya sih nggak muluk-muluk sih, saya pengennya tetap berjalan, tetap bisa berkarya sampai akhir hayat dan berkembang dan bermanfaat untuk semua
Dan saya juga berharap juga untuk mungkin murid-murid saya yang selama ini belum berproduksi, saya sangat berharap mereka berproduksi ya, meskipun sudah lumayan banyak tapi persentasenya masih kecil. Dan saya berharap di Indonesia ini semakin banyak orang yang bisa melukis sutra sehingga meramaikan pasar lukis sutra di Indonesia supaya tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Berjalanlah mengikuti waktu, mengambil kesempatan mencoba hal baru. Hidup seimbang adalah kunci, sementara kita berjuang tiada henti. Hasilkan setia pada proses untuk orang-orang yang setia berprogres. Hidup bukan tentang menunggu waktu, tapi hidup tentang bagaimana menghidupkan waktu. Hai, perkenalkan, nama saya Nia. Saya Cantika Natasha Putri. Dari SMKN 12 Surabaya. Saya dari jurusan seni lukis. Jadi kita di sini tentunya diajarin melukis. Di beberapa kain, macam-macam kain gitu. Kita magang di sini udah 3 bulan. Banyak hal-hal baru yang belum aku temuin gitu sebelumnya. Yang diajari mulai dari melukis kain kan itu menurutku hal baru ya. Kan sebelumnya kita melukisnya di kanvas gitu. Terus kayak selain melukis kita juga diajari kedisiplinan, tepat waktu, tanggung jawab, terus kayak rajin gitu dan aktif dalam hal apapun. Atau kalau kita nggak bisa kan suruh tanya. Jadi kita menjadi lebih percaya diri. Kayak keren banget sih menurutku. Terus kita juga bantu-bantu buat packing pesanan. Terus kita juga membuat cat. Ada 2, Saisi sama Serti. Yang paling enak menurutku yang Saisi. Atas rekomendasi dari guru sih. Tergantung kita atau tergantung diri sendiri. Misalnya kayak sekolah menargetkan makanya selama 3 bulan gitu ya. Terus guru pembimbingnya minta tambahan waktu itu kunci dari keberhasilan untuk melukis sutra adalah ketelatenan, ketekunan, dan persistensi.
Inilah identitas bangsa yang dituangkan dalam selembar kain penuh makna yang mengharumkan di kancah Nusantara. Karya luhur Nusantara terlahir dalam sebuah keindahan. Ghibli Silk menyimpan cerita di setiap prosesnya. Titik demi titik, garis, sentuhan dan cinta berpadu warna menjadi gairah cinta. Ghibli Silk warisan jati diri bangsa, sekaligus panggilan untuk kita melestarikannya.